malam Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya nih? Selamat datang di live event Bastra Anniversary ketiga dengan hashtag Bastra Bikin Bangga. Kali ini kami mengambil tema Back to the Future with Bastra, Embrace Economic Reopening, persembahan Trimegah Sekuritas dan Trimegah Asset Management tentunya. Dan sekali lagi acara ini merupakan rangkaian dari acara hashtag Bastra Bikin Bangga. Perkenalkan saya Alim Wiratmaja yang memandu jalannya acara pada malam hari ini. Seperti kita tahu, Reksadana Balance Absolute Strategy atau yang lebih dikenal sebagai Bastra ini nama populernya adalah reksadana campuran yang dikelola oleh Trimegah Asset Management. Reksadana yang telah diluncurkan 3 tahun lalu, tepatnya catat ya tanggalnya 25 April 2019 ini telah mencatatkan kinerja yang sangat baik. Kenapa? Nah, per April 2022 yang lalu, ini pas di hari ulang tahunnya ya, Basra mencatatkan kinerja sebesar 84,59%. Ini jauh lebih tinggi dari benchmarknya dan bahkan juga IHSG yang pertumbuhannya 13,43%. Luar biasa ya, Basra memang Basra bikin bangga. Kita bisa bilang loh, Basra ini memecahkan mitos yang mengatakan kalau reksadana campuran konon katanya returnnya itu nanggung. Wah, kalau Basra sih nggak tanggung-tanggung ya, melampaui benchmarknya, melampaui IHSG juga selama 3 tahun perjalanannya, bahkan di saat kondisi market penuh volatilitas ya, seperti saat ini contohnya. Nah, inilah yang melatar belakangi lahirnya hashtag Bastra Bikin Bangga. Kebanggaan ini hadir tentunya tak hanya dirasakan oleh Trimegah Asset Management dan Trimegah Sekuritas, tidak hanya dirasakan oleh kami, tapi juga oleh Bapak Ibu semuanya yang telah menjadi investor setia Bastra. Pada kesempatan kali ini kami juga tentunya ingin membagikan kebanggaan ini untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin baru mikir-mikir nih, tapi belum menjadi investor Bastra. Nah, pastinya setelah live event ini akan semakin teryakinkan lagi kenapa sih Bapak Ibu sekalian harus berinvestasi di Bastra, dan berbagai informasi yang menarik mengenai Bastra ini semuanya akan kita buka di sini dalam kesempatan kali ini. Tentu temukan jawabannya pastinya di live event Bastra Anniversary yang ketiga ini yang mengambil tema Back to the Future with Bastra Embrace Economic Reopening pada malam hari ini. Nah, di mana pada malam hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan talk show dari narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi. Sosok-sosok beliau ini sudah akrab di media ya, sering diwawancara juga oleh media. Kami berharap tentunya perbincangan pada malam hari ini bisa menambah insight Bapak Ibu sekalian dalam berinvestasi di Bastra secara khusus, dan tentunya juga bagaimana melihat kondisi ekonomi global secara keseluruhan dan juga ekonomi Indonesia sebagai investor. Tentunya ini penting sekali sebagai kompas untuk menavigasi kondisi market, terutama pada saat terjadi volatilitas seperti saat ini. Dan nantinya jika ada mempunyai pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom Q&A ya. Sekali lagi di kolom Q&A, bukan di kolom chat. Kami akan bahas dan akan jawab semua penasaran Bapak Ibu sekalian nanti di sesi Q&A setelah talk show berlangsung. Nah, karena acara ulang tahun ini sangat spesial, tentunya pasti akan bertaburan hadiah juga ya. Tidak hanya bertaburan informasi dan materi-materi yang daging pastinya, yang tentunya ini akan bisa dinikmati tidak hanya oleh investor setia Bastra, tapi juga calon investor bahkan yang belum investasi di Bastra juga berkesempatan mendapatkan hadiah pada malam hari ini. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan apresiasi, rasa terima kasih setinggi-tingginya untuk para investor Bastra yang sudah setia bersama kami. Dan jumlah investor Bastra ini dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan pertumbuhannya itu di atas rata-rata industri ya, luar biasa. Nah, kami akan berikan sebuah apresiasi dalam bentuk program Bastra Client Competition. Nah, seperti janji kami, nanti kita akan saksikan bersama-sama pengundiannya. Siapa tahu Bapak Ibu investor setia Bastra ini salah satu yang beruntung mendapatkan hadiah dalam live event Bastra Anniversary ketiga Back to the Future with Bastra Embrace Economic Reopening pada malam hari ini. Baiklah, saya akan tampilkan nih ground rules atau peraturan untuk acara live event pada malam hari ini.
Yang pertama, setelah sesi talk show seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kami akan membuka sesi Q&A. Nah, pertanyaan mohon disampaikan di kolom Q&A ya, bukan di kolom chat. Nah, misalnya kan nanti ada 3 pemateri ya. Pemateri pertama memberikan paparan, Anda sudah punya pertanyaan, langsung aja tulis nanti daripada keburu lupa ya kan. Kemudian nanti pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian akan kami pilih dan kita akan jawab bersama-sama oleh para narasumber di sesi Q&A. Untuk Bapak Ibu semua yang memeriahkan, meramaikan Basra Anniversary yang ketiga ini dalam Instagram competition dengan hadiah saldo GoPay 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Kalau yang ini baik untuk existing investor maupun yang calon investor Basra yang belum berinvestasi di Basra juga berhak nih, bisa juga mengikuti Instagram competition ini. Caranya seperti apa sih? Post keseruan event anniversary Basra dan tuliskan kesan kalian mengenai Basra pada Instagram story. Oke, bikin seasik mungkin ya. Nah, periode postingnya ini mulai tanggal 19 sampai 24 Mei 2022. Mau posting tiap hari boleh banget biar dinotis ya oleh panitia gitu. Nah, jangan lupa nih tag-nya dan juga follow dong akun Instagram @trimegahsekuritas dan @trimegah.am. Pastikan akun Instagram kalian tidak di private alias dibuka ya. Oke, pemenang nanti akan kami umumkan lewat akun Instagram @trimegahsekuritas dan @trimegah.am pada tanggal 25 Mei 2022. Pas banget, pas gajian, pas dapat juga. Siapa tahu kalian adalah 5 orang yang beruntung mendapatkan hadiah saldo GoPay 1 juta rupiah dari Trimegah Sekuritas dan Trimegah AM ya. Jadi pantau terus nih 2 akun Instagram ini ya dan bikin seasik mungkin nih IG story kalian. Oke, stay tune sampai akhir acara pastinya karena kami akan berbagi banyak kejutan di sela-sela acara pada malam hari ini. Akan ada banyak kuis yang terkait dengan fakta-fakta Basra. Jadi pastikan seiring kita mengikuti acara ini ada info-info penting boleh nih catat-catat dulu. Nanti ada banyak hadiah yang akan kami bagikan sepanjang acara live event pada malam hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja tentunya kita semua ingin mendengarkan greetings dari Bapak Antoni Dirga selaku President Director PT Trimegah Asset Management. Kita sambut bersama Bapak Antoni Dirga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua di sini. 3 tahun sudah lamanya Trimegah Balance Absolute Strategy atau yang biasa kita sebut dengan Basra telah hadir dan memenuhi kebutuhan investasi dari Bapak Ibu sekalian. Basra adalah reksadana campuran yang lahir dari pengamatan kami ketika kami berinteraksi dengan investor retail maupun institusi. Pada dasarnya investor menginginkan return yang positif atau bersifat absolut, bukan yang relatif terhadap pergerakan indeks tertentu. Brainstorming pun kami lakukan secara internal untuk dapat mengembangkan instrumen investasi yang adaptif di tengah kondisi market, untuk dapat memberikan return yang maksimal, terutama di tengah kondisi market yang sangat volatile di pasar modal kita ini. Dari sini lahirlah Basra, yaitu reksadana campuran yang menggunakan benchmark yang bersifat absolut, yaitu time deposit 6 bulan plus 5%. Penggunaan absolute benchmark ini sebenarnya mengubah mindset dari fund manager ketika mengelola dana kelolaan mereka, yang tadinya bersifat relatif menjadi bersifat absolut. Strategi ini bertujuan untuk mengusahakan return yang positif setiap bulannya dalam kondisi pasar apapun. Tentu saja kami tidak memberikan janji return. Penggunaan benchmark yang tidak terpaku pada indeks tertentu, seperti reksadana pada umumnya, membuat alokasi portfolio lebih dinamis dan tentunya lebih lincah dalam menghadapi kondisi pasar yang sering sekali volatile. Pertanyaan utamanya, apakah strategi ini berhasil? Ya, strategi ini berhasil dengan sangat baik. Dalam 3 tahun berturut-turut sejak diluncurkan, tahun 2019 sampai 2021, Basra mampu membukukan kinerja yang sangat mengesankan sebagai reksadana campuran, yaitu masing-masing sebesar 9%, 22%, dan 24%. Hal ini semua dicapai di tengah-tengah pandemi COVID-19, periode lockdown, dan juga berbagai sentimen negatif lainnya yang melanda dunia. PR paling berat dalam mengelola portofolio secara absolut adalah idea generation.
yaitu bagaimana kita bisa mencari ide-ide yang dapat menghasilkan return yang baik 6 bulan ke depan hingga 1 tahun ke depan. Dalam hal ini, hebat sekali investment team dan research team kita. Good job guys. Dalam perjalanannya, mengenalkan Basra sebagai reksadana campuran kepada para investor bukanlah hal yang mudah. Harus diakui bahwa reksadana campuran bukanlah reksadana yang favorit untuk para investor. Menurut data Infovesta, di industri kita, kepemilikan unit penyertaan untuk reksadana campuran selama periode 2020 sampai 2021 turun hingga 4,6%. Namun, pengenalan Basra dengan strateginya yang unik dan berbeda dan didukung oleh kinerja yang sangat baik, jumlah unit penyertaan Basra bertumbuh 145% secara year on year di tahun 2021, dan Basra mengakhiri tahun 2021 dengan AUM sebesar 227 miliar. Sekarang, AUM Basra sudah lebih dari 300 miliar. Pencapaian ini juga mengantarkan Basra untuk memenangkan award pertamanya sebagai Best Mutual Fund tipe kategori reksadana campuran terbaik tahun 2021 dari majalah Investor dan Infovesta. Untuk itu, saya mewakili Trimegah Asset Management mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para investor Trimegah Balance Absolute Strategy yang telah mempercayakan dana kelolaan investasi Anda kepada kami. Trimegah Asset Management akan selalu berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dengan melakukan pengelolaan investasi yang proper, disiplin, dan profesional. Semoga kedepannya Basra tetap bikin bangga dengan menghasilkan risk-adjusted return yang baik bagi para nasabah di tengah-tengah kondisi market yang kadang volatile dan tetap menjadi pilihan investasi nomor 1 bagi para investor. Dan kita sudah memasuki acara inti dari live event Basra Anniversary yang ketiga ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu nih update dari Bapak Augustinus Gerald Windu yang akrab dipanggil Pak Gary ya. Kalau kita semua manggilnya ini selaku Fund Manager yang mengelola Basra dan tentunya memiliki andil besar atas kinerja Basra. Kita sambut bersama Bapak Gary. Halo para investor Basra, perkenalkan nama saya Augustinus Gerald Windu yang biasa dipanggil Gary. Saya adalah fund manager yang mengelola reksadana Basra. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas continue support dari teman-teman investor dan juga para agen penjual reksadana. Mengelola reksadana Basra dengan menggunakan benchmark yang selalu positif merupakan sebuah tantangan yang besar. Karena seperti kita ketahui, rata-rata reksadana yang ada menggunakan sebuah benchmark yang relatif atau berupa indeks-indeks. Sebagai fund manager yang selalu mengelola reksadana yang relatif, tentu saja ini adalah sebuah tantangan yang baru bagi saya. Karena reksadana Basra menginginkan return yang positif at any point in the market. Untuk mencapai target tersebut, tentu saja kita membutuhkan aset alokasi yang tepat. Seperti contohnya, kita harus memilih saham yang dapat memberikan positive return dalam waktu 6-12 bulan ke depan di atas benchmark. Seperti kita ketahui, semenjak Basra diluncurkan di 25 April 2019, global market maupun domestic market menghadapi banyak tantangan. Seperti misalnya, di tahun 2019 ada Pilpres di US. Kemudian di tahun 2020 ada pandemi COVID. Di 2021 akhir menuju ke 2022, kita menghadapi tantangan inflasi. Di periode tersebut tentu saja ada masa-masa di mana reksadana Basra mengalami penurunan kinerja, seperti pada saat pandemi tahun 2020, kemudian juga pada saat di Agustus 2021, di saat di mana saham-saham new economy mengalami koreksi. Untuk mengembalikan kinerja reksadana Basra, saya menggunakan fleksibilitas yang ada untuk melakukan penyesuaian strategi. Hal ini pernah kita lakukan pada saat terjadi pandemi COVID-19. Ketika pasar saham mengalami koreksi yang cukup dalam, pada saat itu reksadana Basra memiliki alokasi aset saham di atas 50%. Namun kita berhasil menurunkan itu sampai mencapai 20 hingga 30% saja.
Sedangkan pada saat kita melihat adanya potensi perbaikan di pasar saham, kita bisa menaikkan alokasi saham hingga mencapai lebih dari 50%. Dari perubahan aset alokasi yang ada, kita dapat melihat bahwa reksadana Bastra memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan kondisi market. Oleh karena itu dapat kita lihat, Bastra tidak hanya mengalahkan target benchmarknya, tetapi juga mengalahkan IISG dan indeks obligasi. Data historis yang ada membuktikan bahwa dengan fleksibilitas dan pemilihan aset yang tepat menjadi kunci dari kinerja Bastra untuk mencapai return yang positif. Dan kita terus mencetak all-time high ke depan. Dan ini akan kita terus lakukan hingga ke depannya. Akhir kata, saya atas nama PT Trimegah Asset Management ingin mengucapkan terima kasih kepada para investor, terutama nasabah dari PT Trimegah Sekuritas yang telah mempercayakan investasi Anda pada reksadana Bastra. Bagi Anda para calon investor, pesan saya, Bastra bisa menjadi salah satu pilihan Anda untuk mendapatkan hasil yang maksimal tanpa melakukan market timing. Anda dapat mempercayakan investasi Anda pada PT Trimegah Asset Management. Yuk, invest di Bastra sekarang! Terima kasih Pak Gary. Wah, dari paparan Pak Gary yang singkat tadi kita semua bisa mengetahui bahwa di tengah kondisi market yang menantang ada pandemic crash, kemudian ada inflasi yang tinggi, kemudian saat saham-saham new economy mengalami koreksi ternyata tetap Bastra ini cukup resilient ya, recovery dari berbagai macam tantangan-tantangan di market. Tentunya ini semakin memberikan keyakinan kepada investor untuk berinvestasi di Bastra bahwa mereka tidak perlu repot-repot lagi mencermati apa yang terjadi di market. Return investasi mereka bisa optimal dengan mempercayakan investasi di Bastra yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gary. Pastinya Anda semua ingin mengetahui lebih dalam lagi kan? Nah, inilah acara yang kita tunggu bersama-sama, yaitu talk show mengenai Bastra bersama dengan Bapak Antoni Dirga selaku President Director PT Trimegah Asset Management, Bapak Augustinus Gerald Windu, Pak Gary sekali lagi selaku Fund Manager PT Trimegah Asset Management, dan Bapak Hasbi Sukaton selaku Deputy Head of Retail Sales PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sebelum kita memulai rangkaian acara talk show ini, sekali lagi saya informasikan bahwa Bapak Ibu sekalian bisa berpartisipasi aktif mengajukan pertanyaan di kolom Q&A ya, bukan di kolom chat tapi di kolom Q&A. Nanti akan kita kumpulkan pertanyaan ini untuk dijawab di sesi Q&A setelah talk show kita ikuti semuanya. Oke, dan kita akan sambut bersama-sama ketiga narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Selamat malam Pak Antoni Dirga, Pak Gary, dan Pak Hasbi. Terima kasih nih waktunya pada malam hari ini. Malam Alin, malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, kelihatan ya dari wajah-wajahnya ini memang bangga dengan Bastra dan segala macam pencapaian yang sudah dibukukan oleh Bastra, dan tentunya kebanggaan Bastra juga adalah kebanggaan para investornya. Kita akan ngobrol ya Pak, nanti saya akan sedikit sampaikan beberapa hal penting mengenai Bastra. Kenapa kita perlu mengenal Bastra nih, dan perlu ada Bastra dalam portofolio investasi kita. Nah, kita tahu Bastra bikin bangga, tadi sudah dijelaskan kenapa, baik lewat greetings Pak Antoni Dirga, kemudian juga paparan dari Fund Manager Pak Gary. Memang patut diacungi jempol ya, terbukti resilient, recovery-nya cepat di tengah market yang begitu menantang, masih bisa membukukan
kinerja return yang di atas benchmark dan bahkan mematahkan mitos bahwa reksadana campuran tuh cuannya nanggung. Enggak, ini bahkan berani kasih benchmark yang absolut deposito 6 bulan plus 5%. Cari di mana lagi nih? Cuma ada di Basra, sehingga tidak harus mengacu pada indeks tertentu. Dan pastinya kita tahu hasil yang baik yang kita lihat semua sama-sama dalam 3 tahun perjalanan Basra ini tentunya juga memiliki pondasi yang baik serta ada proses yang dijalani, dan inilah yang ingin kita gali bersama-sama dalam talk show kali ini yang mengambil tema Embrace Economic Reopening. Kita ekonominya sudah dibuka tapi bukan berarti tantangan juga hilang, masih ada ini ya. Pastinya kita ingin tahu apa sih Pak Antoni nih yang menjadi filosofi dari Bastra dan apa yang membedakan Bastra ini dengan reksadana atau produk-produk yang lain, Pak Antoni? Ya, makasih Alin atas pertanyaannya. Ya, itu mungkin suatu pertanyaan yang natural ya, datang dari bukan hanya Alin, bukan juga ada di benak Bapak Ibu sekalian. Mungkin tadi saya sudah jelaskan di awal pembukaan bahwa sebenarnya kalau kita bahas ya, filosofi Bastra ini di Indonesia cukup unik sebenarnya. Dan kami mendapatkan ini sebenarnya dari hasil kami mendengarkan. Kami mendengarkan pendapat-pendapat dan perspektif dari investor-investor kami selama ini ya, selama kita sudah eksis hampir 30 tahun Trimegah, lebih dari 30 tahun actually. Nah, di situ kami belajar dari pengalaman ketika kami berkomunikasi dengan investor dan sebagainya, berbagai keluh kesah dan senang dan susahnya dalam berinvestasi gitu ya istilahnya. Nah, ketika kami mendengarkan pengalaman dari investor-investor kami, ternyata kami menemukan bahwa memang di Indonesia ini so far sebelum Bastra ini hanya mengenal perspektif berinvestasi yang bertemakan relatif gitu ya, bukan absolut. Relatif itu maksudnya apa? Relatif maksudnya kita membeli reksadana saham, kita harus selalu mengkomparkan atau membanding-bandingkan dengan misalnya IHSG atau LQ45 gitu ya, benchmarknya seperti itu. Sedangkan dengan reksadana pendapatan tetap, benchmarknya biasanya mungkin Bindo atau 10-year Indonesian Treasury dan sebagainya. Nah, perspektif relatif itu memang sudah berjalan ya, tapi dengan berjalannya waktu ternyata banyak senang dan susahnya untuk investor ya. Tentu saja yang namanya market, terutama market saham gitu ya, pasar saham itu penuh dengan naik turun. Ketika turun, meskipun kinerja kita mungkin baik ya, mengalahkan IHSG yang turun 15%, kita hanya turun 10% misalnya reksadana sahamnya, tetap saja investor mengeluh karena kan negatif gitu ya. Nah, buah dari pembicaraan-pembicaraan ini kami mendengarkan dengan aktif. Kami menyimpulkan bahwa ada sebenarnya kerinduan dari investor di mana mereka mau berinvestasi dan membeli saham, pokoknya aku just want to make money gitu. Saya cuma mau make money sebenarnya. Nah, ini sebenarnya perspektif seperti ini atau filosofi seperti ini banyak dimiliki oleh investor-investor manapun gitu ya. Kalau kita membeli saham pribadi misalnya, tentu saja kan kita selalu membeli saham dengan tujuan untuk make money. As simple as that gitu ya. Nah, filosofi inilah yang kami adapt akhirnya. Kami adaptasi filosofi yang bernama absolute strategy ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya filosofi ini sangat common di luar negeri. Mungkin belum common di Indonesia. Saya percaya kita yang pertama untuk membawa konsep ini di Indonesia. Tapi di luar negeri, absolute strategy ini sudah common sekali. Di luar negeri namanya hedge fund biasanya berinvestasi dengan konsep seperti ini. Jadi itulah yang mendasari filosofi ini, kenapa kami bawa, dan kami ketika menerapkan ini, kita bilang ke Gary dan teman-teman research investment team kita, ayo coba kita coba berinvestasi di mana benchmarknya adalah deposito plus 5%, yang mana pada prakteknya selalu positif ya. Nah, itu memberikan pressure dan objektif yang lebih terarah Bapak Ibu sekalian, di mana benchmarkku selalu positif, berarti ketika aku membeli saham, membeli obligasi, apapun itu, I just want to make money gitu, dan coba mengalahkan benchmark ini. Tentu saja bukan berarti absolute strategy ini kita menjanjikan return ya Bapak Ibu sekalian, saya luruskan itu. Tapi pada perjalanannya interesting yang tadi Gary sampaikan gitu ya, di mana keadaan market tidak kondusif, kita jangan malu-malu untuk cut loss gitu ya. Kita reduce exposure kita
dan timingnya ini diterapkan secara aktif karena kan kita aktif sebagai investor, fund manager, kita aktif mendengarkan, melihat data yang setiap saat bisa berubah gitu di sekitar kita. Mungkin itu jawaban dari saya, Alin. Wah, menarik sekali Pak Antoni. Berarti Bastra ini lahirnya dari mendengarkan apa yang menjadi kerinduan investor ya Pak ya. Jadi kita Bastra ini memperkenalkan sebuah, boleh dikata menjadi pionir ya Pak, di mana ini dari perspektif relatif akhirnya jadi perspektif absolut. Wah, menarik sekali. Nah Pak, tentunya buat investor pleasure ya Pak, perspektif absolut. Buat fund manager pressure. Apalagi kalau kondisi marketnya kayak sekarang. Udah ada perang Rusia, Ukraina, kemudian inflasi tinggi di Amerika Serikat dan berbagai perekonomian negara lain. Sekarang juga eranya pengetatan moneter seperti itu. Kemudian di China sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia juga masih ada juga pengetatan sosial atau lockdown seperti itu. Nah Pak, Bapak sendiri Pak Antoni, bagaimana dengan adanya sentimen-sentimen ini melihat prospek ekonomi Indonesia untuk tahun 2022? Jawaban Pak Antoni saya yakin nih benar-benar disimak oleh para investor, ini penting banget buat guidance bagi kita semua nih Pak. Ya, thank you for the question. Jawaban singkat saya adalah, waduh Alin, nggak habis-habisnya ya itu berita buruk yang kita hadapi di pasarnya. Kelihatannya terus bertubi-tubi ya. Memang perang Ukraina, Rusia, kemudian ada lockdown lagi di China, pandemi sendiri belum selesai urusannya gitu kan. Kelihatannya banyak sekali yang bertubi-tubi. Tapi it is very tempting ya, sangat menggoda untuk kita sebagai investor untuk mengambil jalan yang mudah, yaitu ini mah negatif lah, kita nggak usah pegang lah saham atau obligasi atau apapun. Tapi kenyataannya kita bisa lihat bahwa pasar Indonesia sebenarnya relatif ya performance-nya sangat baik dibandingkan dengan pasar global. Nah sekarang pertanyaannya mengapa? Ya, mengapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa market itu cukup efisien kok. Kalau dari pengalaman saya selama lebih dari 20 tahun di pasar modal, market itu cukup efisien dan investor-investor itu sangat pintar dan dapat mencerna semua informasi yang ada dan memprosesnya dengan efisien sebenarnya. Nah, kenapa Indonesia has been doing well? Nah, mari kita urutkan. Sebenarnya mengapa di tengah-tengah perang ini, kemudian China lockdown, dan the Fed juga menaikkan suku bunga. Intisarinya kan adanya kan harga komoditas membumbung tinggi sebenarnya. Dan ini sebenarnya sudah terjadi di akhir tahun lalu sebelum perang Ukraina dan Rusia. Nah, harga komoditas yang membumbung tinggi ini sebenarnya disebabkan oleh pandemi itu sendiri. Pandemi itu menimbulkan banyaknya bottleneck yang terjadi. Jadi di line manufacturing dan transportasi banyak sekali bermasalah gitu ya. Nah, ketika ada bottleneck di dalam supply chain kita, terjadilah demand dan supply yang tidak seimbang gitu ya. Demand-nya masih ada, supply-nya berkendala sehingga harga naik. Seperti itu yang terjadi. Jadi mulai harga komoditas naik, harga barang-barang yang lain naik, sehingga inflasi itu membumbung tinggi. Dan kita lihat di Amerika inflasi melebihi 8% year on year, dan itu menyebabkan Fed bereaksi, ya kan, menaikkan suku bunga dan sebagainya. Nah, kelihatannya sepintas kita lihat mana ada perang lagi ya, nah itu kelihatannya ini sangat negatif. Tapi kita, Bapak Ibu sekalian, harus bersyukur sebenarnya. Kenapa saya katakan bersyukur? Karena Indonesia itu kita biar bagaimanapun adalah negara berbasis komoditi. Berbasis komoditi maksudnya apa? Kita penghasil batu bara, penghasil kelapa sawit, perkebunan lainnya dan tambang-tambang lainnya. Di tengah, Bapak Ibu pasti melihat ada supply chain ini ada yang berkendala dan sebagainya, tapi harga barang-barang ini semua naik. Nah, otomatis kerenakan kita cukup kuat. Kita mengalami trade surplus. Mungkin teman-teman bisa tolong ditampilkan di layar keadaan data kita yang cukup baik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, trade performance kita. Baru saja kita mendapatkan data terakhir bahwa surplus kita luar biasa, record high, ya. Secara bulanan itu record high. So ini dan ini akan bergulir ke yang sebelah kanan itu. Sebelah kanan itu revenue pajak kita akan sangat baik. Nah, dalam keadaan dunia yang serba tidak pasti ini, kita memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Itu intinya.
karena kita dalam posisi yang beruntung sebenarnya ya berkat Tuhan gitu ya. Tapi kita boleh dibilang juga beruntung bahwa kita sebagai penghasil komoditas kita diuntungkan dalam hal ini. Nah, kekuatan ini secara fundamental adalah menjadi anchor kita ya. Kalau kita lihat harga komoditas yang tinggi, kalau kita lakukan research itu multiplier-nya sangat positif untuk perekonomian kita. Hitungan kasarnya adalah kalau harga komoditas tinggi sekarang, maka 9 bulan ke depan efeknya terhadap ekonomi kita akan baik. Dan ini terus ya, ini view kami miliki sejak akhir tahun lalu sampai sekarang masih tinggi harga komoditas. Jadi terus bergulir sepanjang tahun ini, kami yakin pasti positif untuk ekonomi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Alin, jangan lupa bahwa kita baru saja bangkit dari pandemi. Pandemi ini cukup berat loh. Pandemi ini hanya terjadi kalau kita amati dan kita lakukan riset 100 tahun sekali. Ini sesuatu yang besar, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat bahwa keadaan seperti ini jarang sekali terjadi di dunia. Mungkin malah orang tua saya ya, level orang tua saya tidak pernah mengalami pandemi dulu. Nah, ini tiap 100 tahun sekali dan terjadi gitu ya. Dan kita sangat terpukul ekonominya, tapi sebenarnya cukup lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Gitu ya. Nah, ketika roda perekonomian kita kembali bergulir dan bergerak, itu istilahnya momentum yang sangat sulit di stop. Ya, akan terus bergulir roda ekonomi kita dan GDP growth kita sekarang salah satu yang tertinggi Bapak Ibu sekalian di dunia. Nah, roda yang sudah bergerak ini akan sulit di stop meskipun kita ada perang dan sebagainya. Kita karena fundamentalnya tadi balik lagi bagus. Nah, roda yang bergerak ini juga positif impact-nya untuk fundamental kita. Makanya kalau saya ditanya pasar saham kita kondisinya seperti apa, saya sih dan teman-teman Trimegah Aset juga cukup bullish sebenarnya. Boleh ditampilkan teman-teman, ada chart yang kedua. Mungkin kita bisa tampilkan di bawah ini, kita ada chart sebelah kiri di mana komoditi dan JCI itu korelasinya cukup tinggi. Kita ingat terakhir ya, kita mengalami booming yang sangat-sangat hebat di tahun 2007 sebelum ada krisis subprime ya 2008, tapi tahun 2005, 6, 7 itu komoditas bergerak naik, JCI kita juga bergerak agresif naik. Nah disitulah kita harus lihat negara kita, negara komoditas, base-nya, korelasinya tinggi, intinya positif. Gitu ya. Dan kita yang tadi saya katakan, Indonesia secara relatif, meskipun sekarang mungkin marketnya terkoreksi dan sebagainya, dibandingkan dengan ekonomi-ekonomi lain, market-market regional lain, posisi kita sangat-sangat baik. Dan ini pasti ada alasannya. Jadi investor asing meskipun 1 minggu terakhir mungkin mereka keluar dari pasar saham, tapi mereka bullish sepanjang year to date masih positif, sangat positif infonya. Mungkin saya kira itu saja, Alin, jawaban dari saya. Mudah-mudahan cukup. Sebenarnya nggak cukup sih Pak, tapi nanti waktunya habis buat yang lain ya Pak. Tapi saya senang sekali melihat confidence dan keyakinan Pak Antoni Dirga atas fundamental ekonomi Indonesia. Ditopang tadi kita mendapatkan limpahan berkah dari kenaikan harga komoditas ya Pak, sebagai negara dengan commodity base tadi. Nah, tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Pak Antoni, tapi mungkin boleh dielaborasi lagi Pak. Ini kami mau minta view dari Trimegah Asset Management untuk outlook dari pasar modal kita Pak Indonesia. Ya, tadi mungkin saya ngomong fundamentalnya, tapi kalau outlook terhadap pasar saham saya katakan saya dan teman-teman di Trimegah Asset sih bullish. Kami masih belum mengubah target IHSG kami. Yang cukup bold sekarang ya, di tengah-tengah koreksi yang terjadi, target kami masih 7.800 di akhir tahun, Alin, untuk IHSG. Jadi itu masih upside-nya masih sangat banyak. Dan semua ini ada alasannya adalah tadi yang dua hal yang saya katakan yang tadi awal, bahwa roda perekonomian kita sudah bergulir dan juga harga komoditas yang tinggi akan sangat mendukung ekonomi kita. Kalau fundamental ekonominya bagus, sangat sulit membayangkan marketnya tidak akan bagus. Itu sih, Alin, intinya. Mungkin seberapa nanti Giri juga sih, selanjutnya Pak, bisa. pasar ekuitas kita? Gimana, Alin? Maaf? Seberapa atraktif Pak pasar ekuitas kita dibanding peers-nya? Sangat atraktif, Alin. Dan kita saya rasa tidak sendirian. Makanya itulah yang terjadi, inflow dana asing itu secara year to date masuk cukup banyak ya ke Indonesia. Kita tidak sendirian. Dan biasanya gini, kalau kami pelajari seasonality-nya ya, inflow yang terjadi di bulan Januari Februari itu adalah inflow yang ditetapkan di akhir tahun lalu biasanya.
Mereka biasanya kalau investor-investor asing yang besar sudah menetapkan pandangan tentang ekonomi Indonesia. Jadi kalau sudah masuk seperti itu, biasanya akan masuk sepanjang tahun. Cenderung seperti itu. Kecuali ada, tentu saja ya, kita tidak boleh ignore ya, kita harus selalu amati. Kecuali ada faktor besar, misalnya kita ada kejadian besar di Indonesia, pandemi yang kembali memburuk, sangat memburuk gitu misalnya. Kalau tidak sih saya bilang roda ekonomi yang bergulir dan harga komoditas ini sangat membantu pasar saham kita. Menarik sekali Pak, jadi kita tidak perlu khawatir ya kalau pada saat ini terlihat misalnya ada arus dana asing yang keluar, karena overall untuk tahun ini masih bullish ya Pak untuk Trimegah Asset Management View-nya. Terima kasih Pak Antoni Dirga, nanti kita ketemu lagi ya Pak di sesi Q&A. Saya lihat sudah mulai banyak yang menuliskan pertanyaan di kolom Q&A, kita akan bahas bersama-sama nanti. Dan sekarang kita tentunya juga ingin berbincang lebih dalam lagi nih ya dengan fund manager yang mengelola Bastra. Tadi kalau perspektif yang absolut ini pleasure untuk investor, pressure untuk fund manager. Maksudnya kita ingin tahu ya seperti apa sih strateginya ya Pak Gary. Mungkin boleh diceritakan pada saat disampaikan tadi oleh Pak Antoni Dirga bahwa ada keinginan seperti ini dari investor seperti itu, dan kemudian diamanahkan begitu mendapatkan mandat mengelola reksadana absolute approach ini. Apa sih mindset yang Pak Gary ubah dan tantangannya apa aja nih selama 3 tahun ini? I see. Oke, thank you dan untuk pertanyaannya, dan ini pasti pertanyaan yang dipikirkan juga oleh banyak orang ya, terutama yang belum begitu sering melihat fund yang dikelola secara absolut gitu ya. Jadi kita tuh mendapatkan sebuah mismatch ya sebenarnya. Waktu 2019 kita melihat ternyata banyak investor tuh yang ingin reksadana atau investasi yang memberikan return secara absolut. Jadi mudahnya gini sih, return kayak absolut tuh kayak gimana sih? Kita punya duit 10 juta, kita berpikir setahun lagi duit saya bisa jadi berapa ya? Saya pengennya saya mau dapat tambahan 1 juta, berarti kan itu 10% ya. Jadi kita berpikir, oh supaya dapat tambahan 1 juta saya kemana ya? Nah itu berpikir secara absolut gitu ya. Dan rata-rata kan orang kalau mau berinvestasi berpikir seperti itu. Nah ini tentu berbeda dengan pemikiran secara relatif yang rata-rata menjadi banyak reksadana waktu itu di tahun 2019 itu sampai sekarang juga yang merupakan majority di market. Nah ini ada mismatch-nya seperti ini nih, saya kasih contoh biar sangat jelas. Saya sebagai fund manager yang relatif, KPI saya adalah mengalahkan benchmark. Dan benchmarknya itu misalnya adalah IHSG. Nah, saya tuh akan berpikir supaya return-nya dari reksadana itu lebih bagus dari IHSG. Kayak misalnya kalau IHSG-nya lagi turun 10%, terus saya dapat mengelola reksadana turunnya 5%, nah itu KPI saya udah achieve tuh. Tapi kan untuk investor kan, aduh saya kehilangan uang 5%. Nah itu adalah mindset yang betul-betul kita ubah dan kita pengen mendekatkan diri kita dengan investor. Nah ini juga sebagai fund manager saya juga akan melakukan perubahan mindset. Nah seperti apa sih perubahannya? Misalnya saya kasih contoh supaya mudah. Misalnya di reksadana yang performance-nya relatif, saya akan berpikir untuk memiliki saham-saham yang ada pada benchmark saya. Contoh, pasti rata-rata punya BCA lah ya. Saya ambil contoh aja. Misalnya BCA-nya 10% gitu ya. Nah, sedangkan kalau saya memanage reksadana Bastra ini secara absolut, saya akan berpikir seperti ini. Kira-kira kalau saya beli saham BCA dalam waktu 1 tahun, apakah dia bisa memberikan return yang positif? Misalnya, return-nya tersebut di atas benchmark kita tadi ya, deposito plus 5%. Nah, kalau saya berpikir itu tidak bisa, berarti saya tidak perlu punya saham BCA. Nah, mudahnya tuh kayak gitu. Jadi kayak teman-teman nih, lagi manage portfolionya sendiri, saya mau beli saham A gitu. Kan berpikirnya, saham A bisa ngasih cuan nggak ya? Nggak berpikir kayak saham A bisa ngalahin IHSG nggak ya? Nggak berpikir kayak gitu. Nah, itulah mindset yang sangat berbeda yang kita bawa, dan itu yang menjadi tantangannya juga seperti itu. Wah, saya suka banget ya penjelasan Pak Gary ya, memudahkan istilah-istilah dalam pengelolaan investasi yang mungkin biasanya rumit, sukar dipahami oleh masyarakat pada umumnya, tapi dibikin mudah. Jadi kita semua dapat gambarannya. Intinya sih Bastra tuh mengerti lah mindset investor yang maunya tumbuh nih investasinya kayak gitu. Nah Gary, kalau kayak gitu
Apa nih kunci utama dalam mengelola Basra? Karena tadi kan ingin mendengarkan, mengerti mindset dari investor yang ingin dananya tumbuh. Oke, jadi mungkin bisa ditampilkan juga dengan datanya ya. Jadi kita tuh memiliki kunci, harus memiliki pemilihan aset yang fleksibel gitu ya. Pemilihan aset alokasinya tuh kita fleksibel. Jadi aset alokasinya itu kita sesuaikan dengan kondisi pasar yang ada. Kenapa ini menjadi penting? Jadi seperti kita ketahui ya, misalnya waktu ada pandemi COVID ya, mungkin ini nanti bisa diambil juga datanya, bisa dilihat lebih jelas. Kalau memang misalnya di tahun 2020, di bulan Februari, Maret itu ya, kita sudah melakukan penurunan jumlah aset saham waktu itu yang ada pada reksadana. Padahal kita memulai tahun dengan bullish, yaitu di Januari 2020 kita mulai tahun dengan sangat bullish waktu itu karena ada pemilu di US. Tapi kita melihat kota seperti Wuhan bisa di lockdown, dan tim research dapat menemukan kalau misalnya COVID itu bisa menyebar secara asimptomatik. Nah, itu menjadi key point di mana kita menurunkan waktu itu jumlah saham kita hingga sampai mungkin hanya yang tercantum di akhir bulan tuh mungkin hanya 20-30% ya di situ. Nah, tapi karena kita fleksibel, kita melihat ternyata The Fed itu bergerak dengan cepat waktu itu ya. Tiba-tiba udah menyuntikkan dana atau likuiditas ke pasar gitu ya. Karena mereka merasa pandemi ini bukan di-create oleh pasar gitu ya. Jadi mereka ingin menyelamatkan pasar. Nah, pada saat itu kita langsung switch back karena kita memang yakin kalau Fed itu bisa menyelamatkan dengan suntikan dana yang besar gitu ya. Nah, itu kita langsung untuk menambah porsi equity kita atau saham. Jadi kita, kalau nanti bisa kita lihat juga ya di grafik penurunan performance itu di bulan Maret justru kita tidak terhit dengan besar gitu ya. Malah kita di April itu bisa ikut rebound mungkin lebih tinggi daripada indeks. Nah, itu kan kita berfokus pada hal seperti itu. Nah, itu adalah cara pemikiran kita yang absolut dengan kuncinya aset alokasi yang fleksibel. Wah, agile banget kalau gitu ya, gesit. Tadi kita lihat bahkan sebelum pandemic crash terjadi di pasar saham kita, Basra udah reduce di saham duluan ya, Februari udah reduce. Kemudian Maret juga kelihatan komposisinya lebih sedikit. Jadi tadi gak banyak kena efek pandemic crash, tapi begitu lihat, oh ternyata respons dari otoritas moneter di US cukup bagus, tambah lagi. Wah, ini dia yang menjadi kunci dari kinerja Basra yang tadi dalam 3 tahun itu 85% jauh di atas benchmarknya ya. Absolut tadi di atas deposito plus 5%. Sudah kita lihat tadi salah satu contoh bagaimana fleksibilitas dan adaptifnya fund manager yang mengelola Basra seperti itu. Nah, kita mau langsung dong sharing experience-nya nih dari sisi pemilihan aset. Baik mulai dari misalnya kalau di sahamnya kita mau tahu nih pilihan sektornya, kemudian juga stoknya, dan kita mau belajar juga dari yang success story-nya, dan juga mungkin ada selama ini saham yang tadinya high conviction, ternyata belum direspons market atau market sudah tidak merespons lagi dan akhirnya disesuaikan juga oleh Basra. Boleh di-sharingin dong, Gary? Oke, jadi ya tentu saja ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita kan juga investor sama kayak Bapak Ibu juga ya. Jadi kita tuh pasti ada hari kita bagus, hari kita baik, ada juga kita juga mengalami kesalahan-kesalahan ya. Dan kesalahan itu juga cukup mungkin nggak sekali dua kali, ada beberapa kali juga dan lumayan bisa terdampak pada kinerja portfolio gitu ya. Jadi itu udah suatu hal yang wajar dan lumrah, tapi yang kita pentingkan adalah bagaimana strategi kita menghadapi hal tersebut. Jadi mungkin boleh di-show juga, kalau misalnya kita mungkin, ya ini kita bisa kasih lihat pertama-tama mungkin yang bagus dulu ya, ini kan top gainer kita dan kita kasih lihatnya ini yang tahun lalu punya ya, jadi ini bukan yang tahun ini. Itu green di saat kita beli, red di saat kita jual gitu ya. Salah satu contoh-contohnya kita udah kita kasih kisi-kisi sedikit kok. Untuk selanjutnya juga, kalau kita tuh memang suka saham komoditi itu dan komoditi related itu sejak akhir tahun lalu atau bahkan kuartal 3 kita sudah mulai attempt di situ ya. Kenapa? Karena kita believe kalau inflasi ini bukan suatu yang transitory. Nah, itu berbeda ya sama waktu itu Powell setiap kali ngomong transitory gitu ya.
kita nggak believe ini transitory, karena ini adalah suatu hal yang tidak mudah di-tame, terutama apabila ini juga berdampak dari tidak hanya demand yang tinggi, tapi juga supply gitu ya. Nah, kita berpikir untuk hedge inflation di late cycle atau cycle yang semakin ke arah akhir menuju ke resesi mungkin ya, ke depannya itu untuk hedge-nya tuh kita lebih suka ke komoditi, dan kita memang commodity producer country, dan kita akan benefit dari hal tersebut. Nah, ini kita contoh, kita suka waktu itu sahamnya Merdeka, karena ini kita pakai untuk proxy dari komoditi metals, dan kemudian ini Harum Energi, itu ada coal dan metals gitu ya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Ini jadi kita fair lah, kita bisa tunjukin lah ya apa yang sudah pernah kita lakukan, dan tentu saja mungkin bisa kasih lihat juga slide yang setelahnya. Nah, ini kita tuh nggak selalu melakukan investasi pasti benar gitu atau pasti untung. Dan ini mungkin juga keresahan Bapak Ibu ya waktu dulu ya, waktu tahun lalu ya, di akhir waktu lagi booming sekali nih saham teknologi, kita juga ikut waktu itu. Tentu saja ya, kita ikut nih IPO Bukalapak gitu ya. Itu kan titik hijau kelihatan ya, kita beli itu di posisi yang tinggi-tinggi lah gitu ya. Tapi kita melihat bahwa hype-nya waktu itu terlalu besar, sehingga market pada saat itu banyak yang melakukan profit taking secara bersama-sama, sehingga malah pada saat sahamnya udah turun tuh malah panik gitu ya, malah panik. Dan kemudian ternyata inflasinya tuh tinggi, yang kelihatan sampai sekarang. Nah, ini saham-saham teknologi ini justru jadi ada problem di situ. Nah, ini kita contoh misalnya kayak di Bukalapak yang lebih jelas ya, kita akhirnya melakukan cut loss setelah kerugian kita mungkin di situ ya 15-20% lah ya. Dan kita mungkin cut loss-nya di sekitar harga 700 sampai 800-an gitu ya. Nah, itu bisa menyelamatkan kita untuk nggak ke drag down lebih dalam sampai ke harganya terakhir kan mungkin waktu itu bisa sampai ke 300-an ya, 200 sampai 300 lah. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita kalau kita ada melakukan kesalahan, kita melakukan evaluasi, dan kita melihat apabila ini sudah tidak baik lagi ya sahamnya atau katalisnya sudah berubah, karena kita melihat saham-saham itu secara bottom up ya. Jadi kalau katalisnya sudah berubah, ya mungkin kita perlu lakukan cut loss gitu. Kalau untuk seorang fund manager melakukan reduce exposure di saham seperti ini, apakah prosesnya bisa cukup cepat atau bagaimana? Karena saya baca data juga untuk recovery-nya Bastra ini cukup cepat ya untuk beberapa kali pengalaman saat market terjadi koreksi, Gary. Oke, jadi kita biasanya melihat ya, karena kita kan menargetkan saham ini bisa perform dalam 6-12 bulan ke depan gitu ya. Kalau kita melihat 6-12 bulan ke depan dia tidak bisa memberikan return yang kita harapkan, tentu saja kita harus lakukan penjualan. Mungkin sahamnya bagus-bagus belum gerak ya, terus kita jual ya udahlah. Tapi kalau udah turun gitu ya, ini mungkin lebih susah untuk beberapa kasus gitu atau beberapa orang gitu ya dalam investasinya. Nah, kita melihat kalau memang ada potensi speed bump di depan gitu ya. Nah, kita harus memberanikan diri terutama untuk melakukan cut loss, dan oleh karena itu saham-saham yang kita pilih liquidity-nya menjadi penting gitu ya, supaya kita bisa melakukan cut loss tersebut gitu ya. Kalau kita nggak ada liquidity nggak bisa jualan gitu ya. Nah, itu penting tuh. Nah, kemudian kita harus langsung berpikir kira-kira ke depan ini market akan gimana. Nah, pada saat itu di Agustus kita terdampak penurunan dari saham teknologi, kita berpikir waktu itu akhirnya kita menemukan kalau misalnya memang inflasi ini kita yakini akan tinggi, dan kita akan menggunakan saham-saham komoditas sebagai hedging atau kita menahan inflasi ini. Dan ternyata ini berbuah baik ya, sampai sekarang kita melihat harga komoditas itu bisa di level yang sangat tinggi gitu ya, dan mungkin tidak terbayangkan di tahun lalu. Dan perlu diingat juga pada tahun lalu itu justru waktu saat saham teknologi yang lagi kuat, itu banyak sekali diperbincangkan tentang ESG gitu ya. Jangan beli saham komoditi karena tidak comply dengan ESG gitu ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin di market itu tuh kita harus percaya bahwa market itu selalu ada dinamiknya ya, ada perubahannya, ada rotasi sektornya, dan kita harus lebih objektif melihat hal-hal yang menjadi potensi ke depan.
objektif melihat dinamika market ya, ini salah satu strategi dari Bastra. Nah, di tengah volatilitas market saat ini, Gary, banyak banget yang ngomongin khawatiran atau risiko stagflasi. Nah, strategi Bastra seperti apa sih? Kita mau tahu juga view-nya. Oke, jadi memang stagflasi itu secara mudahnya adalah growth-nya rendah tapi inflasinya tinggi gitu ya. Dan ternyata memang inflasi tinggi ini lumayan bertahan cukup panjang ya. Kita lihat ternyata sekarang sampai bulan 5 itu juga kita masih melihat harga-harga tuh tinggi sekali. Dan kalau nggak tinggi tuh misalnya barangnya lebih langka gitu ya. Jadi menurut kita sebagai commodity producer country, seperti tadi Pak Antoni sudah jelaskan juga, kita justru benefit ya di sini. Kenapa? Karena kita bisa melihat surplus neraca perdagangan kita tuh semakin hari tuh ya besar gitu ya, dan besarnya ini bisa bertahan terus menerus. Ini bukan one off, bukan hanya sebulan sekali, tapi berbulan-bulan. Nah, ini tuh yang menjadi keuntungan sebagai negara kayak kita, yaitu commodity producer country. Nah, saya dan tim juga mempercayai hal ini yang bisa membuat market kita bertahan kuat ya. Kalau kita lihat year to date kita masih memberikan return yang positif. Mungkin banyak market di luar yang sudah memberikan return yang negatif. So ke depan kita masih percaya, karena ini adalah kita masih percaya dengan harga komoditi ini yang tinggi terus ya. Terutama ini kan udah di summer period nih. Summer period itu secara seasonality orang ngerasa harga komoditi itu harusnya tidak tinggi. Kalau di winter itu biasanya lebih tinggi, terutama untuk komoditi energi, karena biasanya demand winter tuh lebih tinggi daripada demand di summer gitu ya. Jadi untuk penghangat, untuk apa, untuk di belahan bumi utara seperti itu ya. Nah, kalau kita bisa melewati summer dengan harga yang lumayan tinggi, bisa jadi di winter itu harganya tetap stay elevated atau tinggi. Nah, jadi kita believe hal ini bukan one off, bisa bertahan, dan ternyata sekarang udah mau summer dan masih harganya tinggi, so ini harusnya bisa lanjut terus lah ya. Jadi kita believe sama si komoditi ini, dan kemudian Pak Antoni sudah menjelaskan juga trickle down effect-nya akan berjalan. Kita lihat waktu kemarin reopening setelah Lebaran tuh udah rame banget di mana-mana ya, rame banget, konsumsinya bagus. Nah ini kita lihat moga-moga datanya nih ya di quarter 2 result pada bagus semua, sehingga bisa menopang indeks kita untuk kembali perform gitu. Tetap optimistis. Terima kasih Gary. Terima kasih. Dan kita akan beranjak ke speaker yang selanjutnya, yaitu Pak Hasbi. Sudah banyak nih Pak yang nanya-nanya soal Bastra. Pas banget kalau kita ngobrol sama Pak Hasbi ya Pak. Saya sendiri sih tertarik Pak, kayaknya ini bisa ngalahin inflasi pendidikan. Kayaknya bisa untuk nabung dana pendidikan anak nih di Bastra. Kalau saya perhatiin datanya ya. Oke Pak Hasbi, saya akan ke Pak Hasbi nih Pak. Kita tahu Trimegah ini distribute Bastra. Nah menurut Pak Hasbi sendiri nih, apa yang membuat Bastra itu dinilai cocok untuk nasabah? Nah saya aja tadi, wah kayaknya cocok nih. Boleh Pak Hasbi view-nya? Oke, ya bicara Bastra mungkin sedikit flashback ya. Di tahun sebelum Bastra ini lahir juga waktu itu. Jadi tadi udah disampaikan juga Pak Antoni bahwa Bastra ini kan lahir karena mendengar juga keinginan atau kebutuhan dari nasabah ya, aspirasi dari nasabah atau investor selama ini tuh apa sih gitu kan ya. Ini juga sejalan sih dengan apa yang waktu itu kita pikirkan. Waktu itu sekitar 2018-an lah. Kita melihat agak aneh juga sih, kenapa ada satu kelas aset di reksadana di industri yang namanya reksadana campuran, kok kayaknya peminatnya nggak terlalu banyak. Selama ini yang paling populer orang beli reksadana saham, atau reksadana pendapatan tetap, atau reksadana pasar uang gitu kan. Kok yang reksadana campuran ini nggak terlalu populer? Padahal dari hasil pengamatan kita justru reksadana campuran ini harusnya menarik di produk itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam jangka panjang, reksadana campuran pada umumnya itu memiliki tingkat volatilitas yang jauh lebih rendah misalnya dibandingkan reksadana saham. Nah, jadi kalau kita udah tarik jangka panjang, sebenarnya untuk dapat hasil yang optimal itu nggak hanya memikirkan, oh cari yang potensi returnnya paling gede. Apa artinya kalau potensi return gede tapi volatilitas juga tinggi gitu kan? Kegerus juga kan dalam jangka panjang. Nah, biasanya justru produk-produk yang
memberikan tingkat volatilitas yang moderate, itu kalau kita tarik jangka panjang juga potensinya menarik loh. Itu awalnya kita berpikir ya waktu itu. Kemudian ngobrol dengan banyak nasabah, ternyata ada banyak nasabah yang berpikir begini, mungkin tipenya selama ini nasabah ini cuman baru kenal misalnya dengan investasi reksadana, atau katakanlah tipenya yang merasa saya tipenya konservatif nih, tipenya yang nggak mau terlalu ambil risiko, jadi selama ini cuman beli misalnya reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap gitu kan ya. Tapi sebenarnya dalam hatinya juga kepikiran, cuman kan sebenarnya duit ini atau dana ini kan sebenarnya nggak dipakai-pakai juga dalam waktu jangka pendek gitu ya. Ini sebenarnya dana yang bisa dipakai tabungan untuk yang lebih panjang gitu. Sebenarnya dalam hatinya pengen juga nyicipin di pasar saham gitu kan. Tapi mungkin nyalinya ciut. Kenapa? Karena mungkin belum ada pengalaman di pasar saham, atau mungkin karena takut juga kalau naruh di reksadana saham kayaknya naik turunnya kenceng gitu ya. Nah, reksadana campuran ini bisa jadi jalan tengah sebenarnya. Jadi bagi investor-investor yang selama ini mungkin merasa atau memang punya profil risiko yang konservatif gitu ya, pengen punya exposure ke pasar saham, mungkin dengan porsi yang ya nggak terlalu banyak, misalnya mau coba dulu sambil menikmati proses dari berinvestasi di pasar saham, tapi risikonya nggak mau gede-gede. Nah, reksadana campuran ini saya rasa cocok nih gitu ya. Nah, makanya kita mulai terus kenalkan ke nasabah. Nah, ditambah lagi pada tanggal 25 April 2019, Trimegah Aset meluncurin Bastra ini. Ini satu konsep yang menurut saya plus-plusnya reksadana campuran lagi. Jadi reksadana campuran itu kan kelebihannya adalah fleksibilitasnya dia kan. Jadi ngadepin kondisi market yang naik turun itu paling nggak kita nggak terlalu deg-degan lah. Kenapa? Karena fleksibel banget. Bedanya sama reksadana saham kan, kalau campuran dia bisa punya keleluasaan untuk naruh di deposit, di obligasi gitu kan, di pasar uang, di saham, itu kan lebih fleksibel, lebih lincah dia. Nah, plus lagi Basra ini konsepnya luar biasa menurut saya gitu kan. Dan di Indonesia rasanya ini pionir sih kalau kita bicara model yang tadi udah disinggung dengan absolut dan segala macam. Artinya fleksibilitasnya lebih bagus lagi. Nah, makanya terbukti kan, Pak Geri kalau ngadepin marketnya itu lagi, view-nya kayaknya agak-agak gelap nih gitu ya. Nggak apa-apa, kurangin aja deh porsi sahamnya agak ekstrim dikit gitu ya, cash-nya gedein. Itu lebih fleksibel. Kenapa? Karena nggak terlalu pusing dengan alokasi. Yang penting gimana caranya tahun ini bisa ngalahin deposito plus 5% kan gitu kan. Nah, jadi singkat kata kalau pertanyaan ini cocok buat siapa? Ini cocok buat investor yang akhirnya sekarang sudah beralih dari konservatif ke moderat gitu ya. Investor-investor yang pengen punya exposure ke pasar saham tapi dengan tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan reksadana saham. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak Alin. Pak, unit penyertaan di Bastra ini terus meningkat ya Pak, semakin banyak investor yang mempercayakan investasinya pada Bastra nih. Pak Hasbi jago banget jelasinnya nih. Pak Hasbi, jadi dari paparan Pak Hasbi tadi boleh kami tangkap oleh saya, salah satu keunggulannya ini kayaknya memang Bastra ini relevan untuk segala macam market ya Pak. Kita nggak usah ribet-ribet lagi punya beberapa jenis reksadana, satu aja Bastra saya kira udah cukup pas kayak gitu ya Pak ya, untuk berbagai macam kondisi market karena fleksibilitasnya tadi dan juga returnnya juga cukup menjanjikan. Pak, dari tadi kalau misalnya nih udah banyak kan yang investasi di Bastra, ada yang baru tahu Bastra sekarang dan tertarik juga ingin investasi di Bastra lewat Trimegah Sekuritas, gimana caranya nih Pak Hasbi? Ya, caranya gampang ya. Kita Bapak Ibu sekalian bisa bertransaksi via online juga. Jadi di Trimegah kita punya platform namanya Trima, ya silakan di-download platformnya Trimegah. Di situ ada untuk transaksi saham dan reksadana. Jadi nanti bisa bahkan secara online. Atau kalau misalnya mau dapat advice juga dari sales team kami, ya dari relationship manager kami, bisa menghubungi cabang-cabang kami di 13 cabang di seluruh Indonesia, gitu ya. Jadi bisa diskusi lebih panjang tuh.
biasanya kita bisa kasih banyak informasi tentang perkembangannya Bastra dan segala macam. Itu gampang kok, gampang caranya. Gampang ya Pak, siap pokoknya. Yang dari tadi sudah tertarik karena mendengarkan penjelasan Pak Antoni, Pak Gary, Pak Hasbi, langsung bisa dieksekusi ya. Oke, sebelum ke Q&A sudah banyak pertanyaan yang kami terima. Terima kasih untuk Bapak Ibu para undangan sekalian, antusias sekali. Oke, kita sampailah di Q&A session. Saya senang sekali melihat partisipasi Bapak Ibu sekalian yang aktif mengajukan pertanyaan. Oke, kita akan coba jawab. Kita hadirkan pertanyaan yang pertama dari Henry Effendi untuk Bapak Antoni Dirga. Pertanyaannya, apa makna absolut dari Bastra bila dikaitkan kelincahan dalam memilih underlying atau aset yang dijadikan peluang menghasilkan return yang memuaskan? Pak Antoni, boleh kembali dielaborasi. Ya, it's a good question. Terima kasih Pak Henry Effendi. Mungkin kalau kita berbicara tentang kelincahan ya, sebenarnya tadi balik lagi ke situasi global yang misalnya ada perang, ada China yang ke dalam keadaan lockdown, pandemi belum berakhir dan sebagainya. Sebenarnya kalau tadi balik lagi ke poin saya ya, kalau kita sebagai investor yang berpandangan relatif, kita kan bisa saja memiliki portofolio ya. Ada reksadana saham sekian persen, kemudian ada reksadana pendapatan tetap dan ada pasar uang. Ya, ketika ada terjadi faktor situasi global seperti ini yang kita anggap negatif, kita kan sebagai investor akan mengurangi porsi reksadana saham, mungkin kita kurangi, lalu porsi pendapatan tetap yang kita mungkin jaga sama, mungkin pasar uangnya kita tambahkan lebih banyak. Nah, tapi kelincahan ini adalah kelincahan yang dilakukan oleh kita sebagai investor. Nah, spesialnya Bastra ini, tadi dikaitkan dengan kelincahan Bastra adalah, yang lincah itu adalah Gary dan teman-teman investment. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya ketika kami sebagai investor, sebagai fund manager, sebagai analis, kami setiap hari, setiap jam itu mengikuti berita dan melihat data-data yang keluar dari situ. Kenapa? Apa gunanya data-data dan berita itu? Itulah yang membentuk track ke depannya ya, future ekonominya, momentumnya seperti apa sih? Pasar kira-kira risk appetite-nya seperti apa? Nah, dengan berdasarkan data-data dan berita-berita tersebut, kami bisa membaca situasi dan mudah-mudahan ya, insya Allah bisa bereaksi lebih cepat. Tidak selalu benar, Bapak Ibu sekalian, tidak selalu benar. Kami juga bisa melakukan kesalahan-kesalahan, tapi secara garis besar mudah-mudahan kita lebih banyak benarnya daripada salahnya. Gitu ya. Nah, jadi kelincahan ini sangat berguna ketika bermanuver di dalam portofolio tersebut. Jadi lincah dalam arti dalam menghadapi semua faktor-faktor yang negatif maupun positif. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah pusing gitu. Biarkan fund manager yang pusing. Tadi seperti Alin katakan, it's a pleasure for the investor, tapi it's a pressure for the fund manager gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Alin. Iya betul ya Pak Antoni, jadi yang lincah nih fund manajernya kayak gitu ya Pak ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Valentino Roberto untuk Pak Gary. Pertanyaannya, bagaimana strategi Bastra menghadapi tantangan resesi global dan global sell-off di stock market? Apakah Indo Equities, pasar saham di Indonesia nih masih menarik untuk tahun ini atau akan lebih heavy ke bond dulu sebagai upaya defensif? Wah menarik nih, kita mau tahu ini Pak Gary striker atau pemain bertahan? Oke, sebenarnya kita juga bisa ofensif pakai bonds loh. Kita pernah melakukan hal tersebut ya. Waktu itu kita yakin bondsnya rally sih. Jadi kita bisa melakukannya juga sebenarnya. Jadi gitulah cara kita treat semua aset kelas ya. Dia bisa ngasih return yang positif atau enggak ke depan. Nah, memang kita melihat kalau di bonds itu ada pressure dari inflasi ya, dan itu belum bisa kita hindari karena kita masih believe harga komoditi, dan ada juga dari supply side itu yang problem kalau masih ada lockdown, terutama lockdownnya di Cina gitu ya. Nah, kalau kita lihat Indo Equities year to date memang sebelum ada sell off yang kemarin sangat strong ya. Kita bisa merasakan
foreign inflow yang terus-menerus. Dan tapi kita lihat kemarin selama 1 minggu ada penurunan. Memang target kita masih di 7.800, itu kita set dari akhir tahun lalu ya. Jadi akhir tahun lalu kita ngerasa itu target yang lumayan jauh, tapi setelah marketnya mencapai kayak 7.200 itu kan udah lumayan ya, udah setengah jalan lah gitu ya. Memang sekarang kalau kita lihat dari poin sekarang, ini potensinya makin besar kalau kita melihat ke arah si 7.800 itu. Nah, kalau saya melihat ke depan, memang volatility menjadi lebih tinggi sekarang ketimbang dari Januari sampai April gitu ya. Volatility menjadi lebih tinggi. So, kita masih bullish terhadap saham di Indo. Terutama kita suka banget masih di saham-saham komoditas ya. Itu kita masih suka. Dan kita mungkin menjadi sekarang itu lebih memperhatikan katalis-katalis yang ada di jangka pendek gitu ya. Jadi misalnya katalis di jangka panjang mungkin banyak yang sudah menarik nih gitu, misalnya teh udah mulai oversold gitu ya, banyak yang bilang ya, di jangka panjang menjadi lebih menarik. Tapi kita lebih mungkin kita juga pengen ikut kalau ada rebound, tapi mungkin kita nggak berani se-conviction misalnya yang di katalis yang ada di jangka pendek, kayak misalnya harga komoditi yang masih tinggi gitu ya, sehingga result akan selalu bagus, kemudian bisa kasih dividen yang tinggi gitu ya. Nah itu contoh-contohnya. Jadi kalau ditanya masih suka nggak, kita masih suka, tapi kita fokus terhadap yang katalisnya tuh lebih sempit-sempit dulu deh. Jadi kita ngeliatnya 3 bulan ke depan tuh gimana, atau 6 bulan gitu ya. Mungkin kalau kita lihat setahun itu menjadi lebih sulit karena volatile. Gitu. Kemarin pada saat, ini follow up dari saya sendiri ya kalau boleh ya. Kemarin pada saat terjadi koreksi market, apakah melakukan penambahan pembelian pada porsi saham? Oke, jadi yang kita lakukan itu rebalancing biasanya ya, karena kita lihat market penurunannya kan steep. Jadi kita melihat bahwa beberapa saham yang mungkin, sebenarnya saham-saham ini tuh setelah penurunan ini kita ya ibaratnya juga dikasih lihat lah sama market. Kalau saham-saham ini tuh ternyata katalisnya tuh market nggak mau lihat sekarang gitu, masih jauh gitu ya. Mungkin ya nanti mereka itu yang kena sell off lebih tinggi. Nah itu mungkin kita bisa reduce gitu ya. Sebenarnya kita melakukan reducing di beberapa nama dan kita nambahin juga di beberapa nama. So memang secara net-net portion equity kita menjadi lebih rendah daripada akhir bulan April. Tapi kita masih memegang beberapa nama yang kita lebih suka karena kita lebih conviction gitu. Tadi salah satunya kita suka yang katalisnya lebih di jangka yang lebih pendek gitu. Komoditas ya, jangka pendek dan mungkin jangka panjang juga tadi seperti paparannya ya, bahwa di summer aja tetap harganya tinggi. Betul. Seperti itu. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya dari Dewono, kembali untuk Pak Antoni Dirga ya Pak. Selamat malam, dengan adanya potensi kenaikan suku bunga The Fed lagi mungkin ya ini dan suku bunga acuan Bank Indonesia, sektor-sektor apakah yang masih akan memberikan return positif menurut Trimegah Asset Management? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. So good question menurut saya. Secara klasik ya, classical answers in asset management itu, kalau ketika suku bunga itu bergerak naik, sektor yang cenderung doing well biasanya perbankan. Kenapa? Karena ketika suku bunga naik itu cenderung margin bank-bank itu lebih melebar, ya, marginnya membesar gitu. Of course, ini kita asumsikan tidak dalam keadaan ekstrim ya. Kalau suku bunga naik, istilahnya gara-gara ada suatu krisis di Indonesia, kemudian suku bunganya melonjak ke 30%, mungkin itu krisis namanya. Nah, tapi kalau suku bunga bergerak naik dan teratur, cenderung sektor perbankan yang paling baik biasanya. Nah, tapi tadi pertanyaan berikutnya kan, Fed naik ini kan sebenarnya kan ada inflasi yang terjadi. Nah, jadi kalau sektor kedua yang kami lihat, yang tadi Gary katakan, komoditas kita sangat bullish di Indonesia, karena again kita in a sweet spot ya. Dalam kondisi yang sangat spesial karena komoditas harga tinggi seperti ini, kita negara berbasis komoditas sangat diuntungkan. Itu jawaban dari saya, Lin. Wah,
Saya kira jawaban ini banyak dinantikan para peserta pada hari ini ya Pak ya. Ini bisa jadi insight juga, panduan buat portofolio pribadi kami juga ya Pak. Bank dan komoditas. Terima kasih nih Pak contekannya Pak Antoni Dirga. Oke, saya akan ke pertanyaan untuk Pak Hasbi ya Pak. Ini pertanyaan datang dari Willy Andrianto. Saya ingin menanyakan tentang investasi di reksadana, khususnya Bastra. Ada rekan saya yang mempunyai background investor di dunia saham cukup lama dan mempunyai pemahaman buy low, sell high, dan beliau menerapkan hal ini di dalam investasi reksadana, utamanya di reksadana saham. Masuk saat IHSG crash dan take profit atau redeem saat dirasa IHSG sudah cukup tinggi. Menurut saya hal tersebut kurang tepat diterapkan dalam reksadana Bastra ini karena sifatnya yang fleksibel. Jadi ini membutuhkan validasi yang meminta view dari Pak Hasbi. Apa betul demikian? Mohon petunjuknya. Oke, ya kalau bisa konsisten buy low sell high, oke lah. Kalau nggak konsisten bisa buy high sell low, bahaya. Tapi intinya gini sih, kalau kita prinsip pertama ya, kenapa kita tuh beli reksadana? Sebenarnya salah satunya karena ada manajer investasi. Kalau tadi yang disampaikan itu kan market timing lah ceritanya gitu, market timing. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah manajer investasi dalam mengelola itu juga tidak melakukan strategi? Itu saya yakin Pak Giri juga lakukan gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai investor reksadana nggak usah terlalu khawatir dengan market timingnya juga. Apalagi, nah kalau kita bicara Bastra, ini kan reksadana campuran sebenarnya. Jadi kalau tadi dibilang, IHSG udah naik segini gitu ya, ini saatnya kita profit taking, nanti ambil lagi di bawah gitu. Saya tuh kalau melihat Bastra, jujur aja sih, setelah 3 tahun ini lama-lama jadi ngerti gitu ya, semakin ngerti. Kadang-kadang tuh di prank mulu sama Pak Giri gitu ya, di prank ini maksudnya. IHSG udah naik gitu kan, wah kita profit taking aja nih gitu. Ternyata Bastranya masih naik lagi, berapa kali itu kan? Kayak tahun 2019 kejadian, 2020 waktu pandemi kan gitu juga. Wah, orang ekspektasinya indeks nggak kemana-mana gitu. Tapi kenapa 20% juga gitu, 2021 kejadian lagi gitu. Nah, tapi beberapa waktu juga kita melihat terkadang pergerakannya itu memang nggak terlalu mirroring banget sih menurut saya dengan ini. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi Pak Giri atau Pak Antoni ya. Kenapa? Karena satu, ini reksadana campuran menurut saya gitu ya. Kedua, absolutnya itu tadi gitu ya. Rasanya kalau kita mau main market timing dengan memirroringkan dengan IHSG, kayaknya kok nggak matching gitu ya. Coba aja kalau kita tanya Pak Giri gitu. Nah, view-nya Pak Giri dengan IHSG, kadang-kadang mungkin kan nggak semua saham yang ada di IHSG itu dibeli oleh Pak Giri. Bahkan saham mungkin pilihan bottom up doang, beberapa sektor yang menurut Pak Giri bisa kasih hasil yang oke gitu kan. Di samping itu juga kan ada obligasi juga gitu. Jadi sebenarnya agak sulit kita untuk benar-benar head to head Apple dengan IHSG, itu poinnya sih. Nah, itu mungkin bukan view lah ya, pandangan saya lah tentang Bastra. Nah, terus pertanyaannya, jadi gimana dong kalau kita di Bastra? Apakah kita juga cuman beli terus geletakin terus diemin gitu kan? Ya, satu hal memang seharusnya reksadana campuran itu investasi yang sifatnya menengah ke panjang sih harusnya gitu ya. Nah, menurut saya tapi bukan berarti kita juga sama sekali nggak ngikutin perkembangannya. That's why kita di Trimegah Sekuritas itu cerewet banget nih, nanya-nanya terus ke Pak Giri gitu kan. Hampir tiap minggu kita nanya, kita bikin konten, kita share ke nasabah untuk selalu ngasih update perkembangannya. Karena saya juga investor Bastra gitu ya. Saya juga nasabah Bastra. Curious juga, kayak misalnya kondisi market kayak gini. Strateginya Pak Giri ini lagi ngapain gitu ya. Ke depan ini mau punya view yang positif di sektor apa gitu kan. Terus katalisnya apa? Masuk akal nggak nih asumsinya gitu kan? Dan segala macam. Nah, itu yang perlu sebenarnya kita ketahui dari Bastra ini gitu kan. Nah, that's why sebagai investor nggak usah terlalu pusing dengan masalah profit taking dan sebagainya. Kalau memang lagi butuh duitnya ya nggak apa-apa di profit taking gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita ikuti terus adalah Bastra ini gimana nih ke depan, story-nya apa.
cukup meyakinkan nggak? Kan kita kan beli prospek kan, kita beli potensi, kita beli peluang ke depan. Nah, story-story ini harus kita dengerin. Gitu. Itu sih. Oke. Pak Hasbi kalau rajin bertanya sama Gary berarti dapat pertanyaan juga dari investor ya Pak ya? Wah, jadi, pasti. Iya, ya. Kita jangan dan itu kita senang loh, dan itu kita senang, kita happy banget ketika investor itu kritis ya, bertanya gitu ya tentang update, tentang kinerja dan segala macam. Karena artinya ya Bastra ada di hati gitu ya. Bastra menjadi bagian penting dari Bapak Ibu sekalian gitu kan. Nah itu satu kepercayaan yang luar biasa gitu. Asik, Bastra ada di hati ya Pak Hasbi. Jadi tadi jangan coba timing the market ya, udah biarin fund manajernya aja yang pusing, kita stay invested aja di Bastra kayak gitu ya. Nah kita akan jawab pertanyaan selanjutnya dari M. Arya Farabi untuk Pak Gary. Selamat malam, saya M. Arya Farabi dari kota Banjarmasin. Wah, dari berbagai kota di Indonesia nih yang mengikuti acara pada hari ini. Dengan adanya kenaikan suku bunga The Fed yang nantinya akan diikuti oleh kenaikan suku bunga Bank Indonesia, langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh Bastra agar tetap berkinerja positif di tengah turunnya saham-saham new economy dan obligasi. Jadi koreksi memang terjadi juga di pasar obligasi ya, tidak hanya di pasar saham. Silakan Pak Gary. Ya, tentu saja kita akan melihat potensi yang ada dari saham-saham ke depannya ya, dan juga obligasi kita tetap lihat. Jadi misalnya kita benar kata Pak Hasbi tadi, kita yang bisa bikin kita mungkin pergerakannya berbeda dengan market itu, dan supaya nggak di timing juga ya sama Bapak Ibu sekalian, itu kita berfokus pada bottom up gitu ya. Jadi kita pilih saham-saham itu tadi ya, yang bisa memberikan return lebih dari benchmark kita selama 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. So ada hari pasti yang bergeraknya kita berbeda sekali dengan indeks, ada hari yang kita bergeraknya sama indeks juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau Bapak Ibu pengen timingin ya mungkin lebih sering salah gitu ya. Dan benar saatnya take profit itu adalah misalnya saat dibutuhkan gitu ya, duitnya gitu. Jadi ya itulah take profit gitu ya, karena investasi itu kan kita punya tujuan gitu ya. Nah ke depan kalau kita melihat memang ada tantangan seperti tadi ya, volatility menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu kita kita berfokus pada katalis-katalis yang ada tapi di jangka yang lebih pendek gitu ya. Jadi kita fokus, kalau kita yakin memang ini katalis masih bisa play out di jangka pendek, ya kita harus stay invested di beberapa saham yang kita yakini tersebut gitu ya. Seperti misalnya awal tahun kita membicarakan tentang komoditas. Banyak yang bilang komoditas itu udah off steam, tahun ini nggak akan bisa perform seperti akhir tahun lalu. Ternyata kita disurprise dengan adanya Ukraine War ya, Ukraine dan Russian War. Dan itu kita nggak masukin dalam prediksi kita pada awalnya. Nah sekarang banyak lagi yang udah mulai ngomong komoditasnya off steam gitu ya. Tapi kalau kita lihat return profit dari kuartalan dari saham-saham komoditas ini kan baru akan kita bisa lihat di kuartal 1 kemarin, dan sekarang kita bisa lihat lagi nanti di kuartal 2. Dan di kuartal 2 ini menjadi potensi yang lebih bagus karena tidak ada gangguan produksi rata-rata ya. Ke kuartal 1 kita tahu kan ada musim hujan segala macam, kuartal 2 ini sekarang musim udah musim lebih kering lah ya, kemarau. Nah ini rata-rata untuk saham komoditi justru bisa produksinya lebih tinggi daripada kuartal 1. Nah itu nanti kita bisa lihat di resultnya di kuartal 2 gitu. Nah ini contoh yang kita lihat ya. Nah kenaikan suku bunga itu memang nanti akan memberikan ada pressure di beberapa sektor, tapi juga ada memberikan justru return yang baik di sektor-sektor lainnya gitu ya. Misalnya kalau di sektor misalnya secara tradisional orang akan berpikir kalau suku bunga naik misalnya saham-saham yang berbasis utangnya tinggi gitu ya. Nah itu yang jadi problem tuh nanti kalau suku bunganya naik gitu ya. Nah itu mungkin lebih dihindari lah di saat-saat seperti ini gitu ya. Tapi kalau saham-saham yang cash rich, yang kasih dividennya besar gitu, nah itu orang malah seneng gitu ya, karena dia tidak ada masalah walaupun suku bunganya tinggi gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita melihat tetap ada potensi, tetap ada rotasi juga di market.
dan kita tetap fokus karena kita kerja setiap hari akan ngeliatin ya. Jadi Bapak Ibu mungkin lebih ya belakangan mungkin ngeliat juga ya dengan volatility kayak gini kan, kalau yang sambil ngeliatin saham juga kan pasti ada kayak market kok geraknya random banget gitu ya, acak banget gitu, tiba-tiba bisa saham ini naik, saham ini turun ya gitu ya. Nah ini kalau invest di reksadana enaknya ya mungkin pusingnya di sharing lah sama saya gitu ya. jadi saya yang pusing gitu ngeliatin, Bapak Ibu ya mungkin bisa ngeliatin performance dari reksadananya aja gitu. Oke, ngeliatin market berat ya, biar Basra aja. Oke, saya akan bacakan kesimpulan dari perbincangan kita pada malam hari ini. Benar-benar daging banget, seru banget, benar-benar membantu untuk memberikan insight dan juga mindset yang baik untuk kita sebagai investor. Di tengah uncertainty yang tinggi ini, fleksibilitas dan adaptability menjadi kunci. Disinilah Basra hadir dengan mindset yang berbeda, menjadi pioneer dalam penggunaan absolute approach. Benchmark absolut yang selalu positif bukanlah hal yang mudah untuk dikalahkan. Kepiawaian manajer investasi untuk generating investment ideas menjadi suatu kewajiban, dan di tahun 2022 ini kita sadari challenge di market sangat banyak, mulai dari konflik geopolitik, inflasi yang tinggi, dan pengetatan kebijakan moneter. Namun sebagai negara berbasis komoditas ditambah lagi roda perekonomian yang sedang bergerak pasca pandemi membuat Indonesia berada pada sweet spot. Nah, Trimegah percaya hal ini akan memberikan efek yang positif terhadap fundamental negara kita di tengah sentimen-sentimen negatif yang ada. Efek positif ini tidak hanya terlihat pada makroekonomi Indonesia, namun juga pada market performance yang masih kompetitif jika kita bandingkan dengan regional. Dan jadi kesimpulannya nih, jangan ragu berinvestasi di negeri sendiri. Jadikan Basra pilihan investasi Anda pada berbagai kondisi pasar tanpa harus pusing market timing. Basra bikin bangga. Iya loh, saya sendiri jadi ingin investasi Basra ini ya, gara-gara bawain talk show ini. Bener-bener saya pikir ngapain juga saya pusing-pusing ya kan, udah stay invested aja gitu. Tumbuh dananya gitu, tanpa saya harus berusaha memitigasi atau mengantisipasi apa yang terjadi di market ini. Baiklah, sebelum kita membacakan pengundian untuk hadiah Basra Client Competition, tadi ada iPhone, kemudian saldo GoPay, kita mau mintakan dulu closing statement dari masing-masing pembicara kita pada malam hari ini. Saya akan mulai dengan Pak Antoni Dirga, silahkan Pak, closing statement untuk kita semua. Ya, thank you Alim. Mungkin saya kira closing dari saya sih sebenarnya tadi itu ya, market penuh dengan ketidakpastian. Kita harus jeli, kita harus pantau semua data-data dan berita-berita yang ada. Saran saya ke Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada waktu yang banyak gitu ya, daripada pusing-pusing tadi, just enjoy the pleasure and give the pressure to Gary dan teman-teman Trimegah Aset yang mengelola Basra gitu ya. Jadi biarkan fund manager saja yang pusing gitu ya, Bapak Ibu sekalian, pantau saja dan berinvestasi di Basra. Tapi satu lagi, from the bottom of my heart, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas supportnya, atas investasi Anda di Basra. Tadi saya sudah jelaskan konsep Basra itu, filosofi kami sangat berbeda, sangat unik. Kita salah satu pioner dan terima kasih sudah support kita. Perjalanan ini, Basra sekarang juga sudah 360 miliar gitu besarannya, dan juga terima kasih kepada Mas Hasmi dan teman-teman di Trimegah Sekuritas yang sudah percaya pada kami akan konsep ini. Terima kasih, Tuhan berkati selalu, sehat selalu. Boleh kita berikan tepuk tangan 360 miliar Basra ya. Boleh closing statement juga dari Gary nih, biarin Gary yang pusing katanya di tengah market yang random ini. Karena udah pusing terus ya seharian, saya mau pantun aja deh kalau kayak gitu. Oh, ada pantunnya. Pagi-pagi makan kuaci. Cakep. Jangan dimakan dengan kulitnya. Ya. Jangan ragu buat investasi, reksadana Basra pilihannya. Yes, cakep, kita berikan tepuk tangan. Lebih susah mana tuh, atur alokasi aset apa bikin pantun? Bikin pantun. Oh, iya. Pak Hasbi, boleh Pak closing statement?
Pak Hasbi, apa yang terjadi? Terlalu terpana mendengarkan pantun dari Gary nampaknya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kami ingin ucapkan terima kasih seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Antoni Dirga bahwa kepercayaan semakin tinggi untuk Bastra, dan juga ada banyak pertanyaan yang kami terima selama berlangsungnya talk show ini, tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu belum bisa kami jawab semuanya pada kesempatan kali ini, tapi akan kami balas melalui email. Oke, mewakili Pak. Oh, udah ada Pak Hasbi. Saya tadi mau bilang mewakili Pak Hasbi investasi di Bastra lewat Trimegah Sekuritas. Silakan Pak. Udah diwakili tuh. Udah diwakili. Ya, ini sih kalau closing statement ya. Jadi pertama pasti kita terima kasih yang sebesar-besarnya ke Bapak Ibu sekalian ya, investor yang sudah mendukung Bastra selama ini, gitu, yang sudah mau tidak berkeberatan untuk tim sales kita untuk jelasin ini ke Bapak Ibu, gitu ya, sudah berani mencoba, gitu ya, sudah bersedia untuk mencoba, luar biasa percaya kami, gitu ya. Ke Pak Antoni dan ya, Pak Gary juga luar biasa. Ini waktu 2019 waktu itu ditawarin Bastra, udah jatuh cinta di pandangan pertama terhadap konsepnya, dan ternyata di sepanjang waktu setelah 3 tahun ini apa yang dulu diceritakan ternyata memang terbukti, gitu ya, terbukti. Gitu. Jadi asik banget sih investasi di Bastra ya. Impian kita lah sebagai investor reksadana ada produk seperti ini di Indonesia, itu menurut saya satu hal yang luar biasa. Itu aja sih. Puitis sekali ya Pak Hasbi ternyata ya. Makin cinta dengan Bastra ya. Bastra bikin bangga sesuai dengan hashtag acara kita pada malam hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk Pak Antoni Dirga, Pak Gary dan juga Pak Hasbi untuk waktu sharing knowledge dan juga insight-nya pada malam hari ini. Benar-benar berharga apa yang dibagikan untuk kami semuanya. Sehat dan salam sukses selalu Pak. Nanti kita akan bertemu lagi di event selanjutnya. Makasih Alin, sehat selalu ya. Sehat selalu Bapak Ibu Alin. Bapak Ibu sekalian, makasih. Terima kasih. Saya ingin highlight dulu beberapa poin penting mengenai Bastra. Kenapa tadi kita semakin jatuh cinta dengan Bastra seperti itu ya. Jadi Bastra ini pelopor reksadana campuran dengan absolute benchmark di Indonesia, deposito 6 bulan plus 5%. Bastra menerapkan flexible asset allocation karena tidak mengacu pada indeks apapun, sehingga Bastra ini memiliki kemampuan recovery yang cepat. Dan secara historis selama 3 tahun perjalanan Bastra sudah dibuktikan betapa cepat Bastra pulih dari koreksi yang terjadi di market. Pemilihan alokasi saham pada Bastra ini menggunakan strategi high conviction. Kemudian Bastra konsisten masuk dalam daftar 5 reksadana campuran berkinerja terbaik di tahun 2020-2021 dari total 174 reksadana campuran. Bastra bikin bangga sekali lagi ya. Berdasarkan data historis sejak peluncurannya, kinerja Bastra selalu positif dan konsisten mengalahkan benchmarknya bahkan pada saat pasar saham turun. Luar biasa ya. Mungkin Anda yang selama ini ragu-ragu investasi di Bastra pasti semakin teryakinkan ya pada malam hari ini. Baiklah, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian sudah berpartisipasi aktif pada malam hari ini melalui pertanyaan, ikut kuis surprise, dan juga sudah menjadi investor setia Bastra. Bagi para Bapak Ibu semua yang belum berinvestasi di Bastra pastinya semakin teryakinkan ya kenapa harus ada Bastra dalam portofolio investasi Anda. Dan sekali lagi saya sampaikan untuk para pemenang baik yang kuis maupun tadi yang undian akan dihubungi oleh tim Trimegah untuk menyampaikan hadiahnya kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, atas nama Trimegah Sekuritas dan Trimegah Asset Management kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi kehadiran Bapak Ibu malam hari ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Salam sehat, sukses selalu untuk Anda. Bye.